Amin. Nah, saya percaya firman yang akan kita dengarkan pagi ini, firman yang sama-sama kita akan baca, biarlah meneguhkan setiap kita. Amin. Ya, hari-hari ini begitu banyak tantangan iman kita. Hari-hari ini begitu banyak persoalan-persoalan yang kadang-kala kita tidak pernah pikirkan. Dengar baik, tiba-tiba sekonyong-konyong itu datang dalam hidup kita. Baik di tengah keluarga kita, ataupun mungkin di tengah karir pekerjaan kita, di tengah pergaulan, relasi hubungan kita. Ada begitu banyak hal-hal yang kita tidak duga, ya, itu datang dan terjadi. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kasih Tuhan, untuk mari dengan apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Dunia sedang bergejolak. Ya, bangsa-bangsa superpower yang hari ini sedang menunjukkan kebolehan mereka, menunjukkan taring-taring mereka, menunjukkan kehebatan mereka. Siapa paling hebat? Mereka lah yang akan menguasai dunia ini. Dan itu sedang dibuktikan oleh masing-masing negara. Tetapi dengar baik, sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia ini, Alkitab katakan kita ini cuma sementara. Amin. Ya, Yesus saja sekalipun pemilik dari segala sesuatu, berapa lama dia tinggal di dunia ini? Sejarah Alkitab mencatat kurang lebih 33 tahun saja. Setelah selesai tugasnya, dia harus kembali ke tempat dan rumahnya yang kekal. Amin. Ya, kita pun juga memiliki nanti mimpi yang sama, punya harapan yang sama, bahwa apapun yang kita miliki hari-hari ini, apapun yang sedang coba kita kejar hari-hari ini, saya memberitahu, tempat kita di bumi ini hanya sementara. Amin. Itu sebabnya karena kita hanya sementara, kita mau melihat ke dalam, looking inside. Inilah tema global yang diberikan oleh para pendiri, para tim apostolik mungkin yang ada di IMGF, yang saya percaya mereka memberikan tema ini bukan tema biasa. Ya, artinya di tengah tantangan-tantangan yang terjadi, saya ingin coba sampaikan bahwa kita perlu melihat kesiapan dari dalam diri kita untuk segala sesuatu yang sedang terjadi di sana. Amin. Sehingga waktu itu terjadi, segala hal yang ada dan terjadi bergejolak di muka bumi ini tidak akan mempengaruhi iman dan kekristenan kita. Amin. Sehingga kita akan berkata sekali Yesus, Yesus. Amin. Itulah sebabnya mari kita lihat dari dalam diri kita, apa sebetulnya potensi Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kali kita menghadapi persoalan-persoalan, ketika kali kita menghadapi tantangan demi tantangan yang saya sebutkan di bagian awal tadi, sekonyong-konyong tuh bisa datang dalam hidup kita, kita tetap akan berkata bahwa Tuhan tetaplah menolong kita. Amin. Ya, itu sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yang sudah kita katakan amin. Oke. Ya, 3, 2, 1. Kebangkitan Yesus. Setelah Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan gelap dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari dia datang. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Ya, ini bisa bantu saya ini. Halo. Bisa bantu ini nggak bagus. Oke, terima kasih, dan saya percaya semua kita mengaminkan apa yang sudah kita baca dan dengarkan bersama. Amin. Ya, berapa banyak yang ketika kali baca ayat ini selalu berkata ayat ini adalah buat saya? Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, dari ayat ini saya rindu ingin memberikan subtema. Kalau tema globalnya adalah looking inside, ya. Hari ini saya rindu nanti setiap Bapak Ibu Saudara sekalian dapat coba melihat tema yang sudah saya siapkan. Saya percaya biarlah tema ini juga bisa menjadi berkat buat setiap kita. He is not here. Artinya ayat ini saya ambil dari ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari looking inside. Mari lihatlah. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan malaikat-malaikat mengajak dua perempuan yang namanya persis Maria. Untuk apa? Untuk looking inside. Mereka harus lihat di dalam apa yang sedang ada di dalam. Makanya hari ini saya rindu biarlah tema ini menjadi berkat bagi setiap kita, karena setiap tahun Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika Paskah tiba, ya, seluruh dunia, umat Kristen yang ada di seluruh dunia tentunya berkumpul bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Apa yang setiap orang percaya lakukan, termasuk setiap kita yang ada di tempat ini? Setiap tahun kita memperingati Good Friday, Jumat Agung, dan setiap hari Minggu di hari yang ketiganya kita memperingati tentang Paskah, peristiwa tentang kebangkitan Kristus dari kematian. Ini sebagai simbol kemenangan iman kita. Amin. Karena kebangkitan Kristus ini bukan menjadi peristiwa biasa, tapi kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini sebagai peristiwa Paskah, ini menjadi simbol iman kita, simbol kemenangan dari iman kita. Bukan saja simbol kemenangan Kristus, tetapi menjadi simbol kemenangan iman kita. Sehingga ketika kali kita percaya kepada Kristus itu yang telah bangkit, maka saya percaya kemenangan yang Kristus alami 2025 tahun yang lalu juga akan menjadi kemenangan kita di hari-hari ini. Nah, itu yang perlu kita lihat. Peristiwa itu yang perlu kita maknai sebagai simbol kemenangan iman kita. Makanya hari ini saya tentunya bersyukur bisa ada dalam peringatan Paskah hari ini. Ya, memang Paskah bukan sekedar momen ritual. Ya, Paskah bukan sekedar kebaktian pagi. Paskah bukan sekedar perayaan di mana kita penuh dengan sukacita sama yang diekspresikan oleh para pemuji dan semua orang percaya yang ada di tempat ini.
Peringatan Paskah, bahkan Paskah bukan sekedar bagi kita untuk melakukan perjamuan kudus. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah juga menjadi undangan bagi setiap kita. Undangan apa? Undangan ilahi untuk kita dapat merenung, melihat ke dalam. Apa yang harus kita lihat? Ke dalam diri kita. Tema looking inside mengajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang ada di tempat ini, untuk apa? Pause. Untuk kita berhenti sejenak. Ya, kalau kita sedang nonton sesuatu yang menegangkan di aplikasi Android kita, biasanya kalau ada yang gangguin kita bahkan akan pencet yang namanya pause. Untuk kita berhenti sejenak. Di tengah kesibukan kita, Paskah biarlah mengingatkan kita untuk kita berhenti sejenak. Dari kebisingan, dari kesibukan, dari kelelahan, ya, kadang-kadang dengan berbagai hal yang terjadi di seputar area kehidupan kita, membuat kita burn out, membuat kadang-kadang kita lelah, membuat seringkali mungkin kita kecapean, kita bosan, bahkan mungkin kita jenuh dengan hadirat Tuhan. Tapi dengar baik, peristiwa Paskah, ya, atau looking inside, mengajak kita sekali lagi berhenti dari hiruk pikuk dunia kehidupan ini, dan kemudian apa? Kita mulai melihat kebangkitan Yesus. Biarlah memiliki arti penting dalam pribadi setiap kita. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah saya hanya merayakan Paskah sebagai tradisi, atau apakah saya sungguh-sungguh memahami kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan yang terjadi melalui peristiwa Paskah ini? Yang bisa jawab itu adalah setiap kita. Nah, subtema hari ini berbicara tentang He is not here. Ia tidak ada di sini. Wow, saya percaya ini bukan tema biasa. Kata-kata yang diucapkan oleh malaikat kepada wanita yang ada di kubur itu, yes, mengandung makna yang dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata-kata ini bukan kata-kata biasa. Matius 28 ayat 6 dikatakan, He is not here. Ketika perempuan-perempuan ini berinisiatif untuk datang melihat Yesus di dalam kubur, tetapi mereka, Alkitab katakan, dikejutkan dengan pewahyuan yang datangnya dari surga. Pewahyuan itu datang melalui seorang malaikat. Alkitab katakan, waktu mereka datang, datanglah dua perempuan itu dan suara yang dari surga. Alkitab jelas bicara, malaikat ini bukan datang dari dalam kuburan. Malaikat ini datang dari surga. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh malaikat adalah the voice from God. Amin. Perkataan Tuhan yang harus disampaikan kepada para perempuan-perempuan itu. He is not here juga memiliki makna bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kuburan karena Ia telah bangkit. Apakah kita masih mencari Yesus di tempat yang salah? Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Seringkali yang terjadi dalam perjalanan iman kita, tradisi-tradisi agama seringkali menggiring setiap kita. Bahkan kondisi-kondisi tertentu seringkali membuat setiap pribadi lepas pribadi memiliki tujuan yang salah dalam perjalanan iman mereka. Waktu ketika kali mereka ingin mencari Tuhan, mereka mencari ke tempat-tempat yang keramat. Mereka bahkan mengkeramatkan tempat-tempat yang religius. Bapak Ibu sudah mengerti maksud saya? Ya,
Ada tempat-tempat yang dianggap bahwa Tuhan pernah membuat mujizat di tempat itu. Maka kemudian mereka mulai membuat tradisi, membuat tempat itu menjadi simbol bahwa Jesus is here. Pertanyaannya, apakah Yesus ada di sana? Apakah Yesus ada di sini? Sehingga ada banyak juga tokoh-tokoh agama harus takut dan mengutuk salib ini. Jesus ada di dalam setiap hati kita. Amin. Kalau seandainya Yesus masih tergantung di atas kayu salib, maka sia-sialah perayaan Paskah kita hari ini. Yesus bukan lagi di atas salib. Simbol ini hanya mengingatkan kita. Simbol itu bukan untuk menjadi Tuhan dan pemujaan kita, tapi simbol-simbol yang pernah ada, yang pernah terjadi, di mana Kristus boleh ada di sana. Itu bukanlah merepresentasikan bahwa Yesus ada di sana. Berulang kali orang pergi datang ke kubur Yesus. Berulang kali pergi membuat Holy Land, datang melihat apa? Kelahiran Kristus. Berapa banyak yang diubahkan ketika kali injak, pegang, bahkan duduk, bahkan mungkin selfie di dalam kubur Yesus. Beberapa kawan saya yang sudah beberapa kali ke sana, mereka posting tentang, nggak ada yang salah dengan postingan itu. Tapi saya mau beritahu bahwa Kristus tidak di sana. Amin. Ya, kalau Kristus masih ada di sana, maka sia-sialah perayaan kita hari ini. Itu sebabnya melalui firman Allah ingin menegaskan kepada setiap kita bahwa Kristus itu sudah ada dalam setiap hati kita. Amin. Berapa banyak yang mempercayai bahwa Kristus itu ada dalam hati kita. Waktu ketika kita menerima Dia secara pribadi, saya percaya Kristus sudah masuk di dalam setiap hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Yang sudah memeteraikan kita, sehingga ketika kali kita melakukan aktivitas, kegiatan kita, langkah-langkah kita, biarlah kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Nya itu. Sebagai bukti kita adalah miliknya Kristus. Amin. Ketika kali Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur, mereka memang bermaksud ingin, karena dalam tradisi Yahudi, mempersiapkan penguburan atau menghiasi kuburan. Ya, dalam tradisi Yahudi itu juga terjadi dalam tradisi mungkin orang Tionghoa, orang Batak, ya, orang Sulawesi. Biasanya ada budaya-budaya 3 hari, 7 hari, 30 hari, 100 hari mungkin akan didandangin kubur itu. Supaya apa? Supaya kelihatan bagus. Itu rumah terakhir katanya buat mereka. Saya sendiri waktu mama saya meninggal, saya minta sama teman rohani saya, tolong pisahinkan foto mama saya yang terbaik. Makanya satu-satunya kuburan waktu itu, ya nggak tahu sekarang, yang dihiasi dengan foto yang bagus menurut saya, itu adalah foto kuburan mama saya. Dia tersenyum di sana. Dengar baik, sebagai bentuk kasih. Biasanya begitu. Kita lakukan itu sebagai bentuk kasih. Nah, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka ke kubur itu memang sebagai bentuk kasih. Mengapa mereka perlu melihat kubur? Nah, ini yang paling penting. Mengapa mereka perlu melihat kubur? Ini menjadi pertanyaan yang menjadi tanda tanya juga bagi setiap kita. Kenapa mereka perlu melihat kubur? Ada apa sebenarnya di dalam kubur itu? Apa yang mereka ingin lihat di sana? Memang bagi banyak orang, kubur itu adalah simbol kengerian. Ya, kubur itu kadang-kadang yang lagi tren di Indonesia ini, kalau film-film yang ada nuansa hantu itu pasti trending di Indonesia. Saya kaget waktu saya mau ingin nonton, saya suka nonton.
Waktu saya ingin mau ajak nonton istri saya beberapa bulan yang lalu, saya lihat kok semua film itu, kalau nggak salah dari 8 yang ditayang, 7 filmnya tuh filmnya horor. Jadi akhirnya menunda untuk nonton. Mudah-mudahan lepas ini ada yang ajak nonton. Oke. Ya, dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa peristiwa kenapa mereka ingin melihat kubur, apa yang ingin mereka lihat di sana, tentunya bukan ingin melihat kengerian. Karena bagi Maria di dalam kubur itu, yang ingin mereka looking inside, di dalam kubur itu yang mereka ingin lihat adalah sang kebangkitan, yaitu Yesus itu. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Di saat banyak orang ketakutan dengan kubur, imam-imam juga, Pilatus dan serdadu-serdadu mungkin dengan berbagai intrik supaya ingin menghilangkan jejak Yesus di sana. Mereka berusaha menyembunyikan sesuatu, tetapi dari dalam kegelapan ini kedahsyatan kuasa Tuhan. Bahkan dari dalam kegelapan, di dalam perut bumi, Alkitab katakan 3 hari lamanya dia harus ada di perut bumi. Saya mau beritahu apa yang dia harus lakukan selama 3 hari. Alkitab mencatat, tapi nanti di bagian yang lain kita akan bahas. Dia membebaskan para tawanan. Apa yang Yesus lakukan selama 3 hari? Dia melucuti para penguasa-penguasa kegelapan. Itu yang Petrus katakan. Apa lagi Yesus lakukan? Alkitab katakan, bahkan dia membawa orang-orang yang tertahan untuk kembali ke rumahnya bersama Bapa di surga, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang lain. Imam, para nabi-nabi yang dahulu mati sebelum Kristus, Alkitab katakan mereka juga tertawa, tetapi oleh karena peristiwa kebangkitan, Kristus yang suluh yang harus bangkit, baru semua dibangkitkan. Amin. Kita pun Alkitab katakan juga akan mengalami kebangkitan. Itu sebabnya hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian melihat apa sebetulnya, apa yang mendasari para wanita-wanita ini memiliki keberanian untuk melangkah melihat kuburan yang pada waktu itu sebenarnya adalah simbol juga kengerian. Saya percaya itu karena Alkitab katakan panggilan, respon mereka untuk apa? Untuk melihat sang kebangkitan yang dijanjikan itu.